Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan simulasi saham malware. Sebelumnya, kenalan terlebih dahulu. Nama saya Ibtu Servansyah Ibrahim dengan NIK 11 2021 13607. Perkenalkan, nama saya Selamat Hudan Rahman dengan NIM A11 2021 13261. Perkenalkan, nama saya Satrio Alam Putrotomo dengan NIM A11 2021 13616. Perkenalkan, nama saya Sultan Raul Kurniawan dengan NIM A11 2021 13523. Baik, untuk penjelasan pertama di sini saya akan menjelaskan tentang serangan malware yang akan kita simulasikan. Dan kebetulan untuk serangan malware yang akan kita simulasikan adalah serangan denial of service atau biasa disingkat dengan DOS. Serangan denial of service di sini adalah jenis serangan cyber yang dirancang untuk mengganggu atau meniadakan akses ke layanan, sehingga akan dikirimkan package palsu untuk menghambat kinerja atau mengurangi bandwidth dari komputer target. Di sini ada beberapa karakteristik dari serangan DOS, yaitu pengguna sumber daya akan berlebihan, di mana sumber daya yang digunakan ini adalah sumber daya yang ditembakkan oleh penyerang. Jadi secara harfiah, komputer yang menjadi target itu tidak menggunakan sumber daya dari komputernya, akan tetapi sumber daya tersebut dimakan oleh penyerang. Nah, di sini akan tentunya sangat akan mengganggu untuk pengguna komputer karena kecepatan komputernya juga pasti akan terhambat. Yang kedua, ada beban lalu lintas yang palsu seperti yang saya jelaskan tadi, di mana di sini kita mengirimkan traffic atau bandwidth palsu ke dalam komputer yang diserang untuk menghambat kinerja komputer tersebut. Serangan DOS juga memiliki tingkatan yang lebih lanjut yang disebut DDoS atau serangan DOS yang tersebar, di mana yang menyerang atau yang menembak itu tidak cuma dari satu komputer, akan tetapi ditembak atau diserang dari berbagai macam atau banyak komputer yang disebut bot atau zombie. Nah, kumpulan komputer atau zombie tersebut biasanya akan menembak secara bersamaan sehingga beban yang ditembakkan ke dalam komputer target itu menjadi lebih besar, sehingga gangguan yang dirasakan juga semakin besar. Karakteristik yang lainnya adalah serangan DOS ini biasanya dilakukan pada protokol-protokol tertentu, dan yang paling sering adalah protokol TCP/IP dan HTTP. Oke, untuk dampak serangan DOS sendiri, tentunya serangan DOS itu akan melakukan gangguan operasional. Ya, seperti yang saya jelaskan, gangguan operasional tersebut bisa terjadi karena kinerja komputer dari target atau dari korban itu akan sangat melambat atau menjadi tidak responsif. Dampak selanjutnya yaitu kerugian. Di sini kerugian keuangan atau yang lainnya, di mana jika komputer sudah tidak responsif karena serangan tersebut, maka untuk mengembalikan hal itu atau komputer itu menjadi baik kembali dibutuhkan waktu dan juga tenaga yang lebih, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada target. Kehilangan reputasi ini bisa terjadi kalau target operasi ini adalah klien atau seseorang yang berhubungan dengan kinerja atau ya seperti kinerja yang profesional begitu. Jika ada down server atau down komputer, itu akan menyebabkan reputasi dari perusahaan tersebut akan berkurang sehingga tidak dipercaya lagi oleh klien target. Dampak yang lainnya adalah pemulihan. Ini berkaitan dengan kerugian keuangan, sehingga jika terjadi serangan maka pemulihan yang dilakukan itu akan memakan biaya, waktu, dan juga usaha yang besar. Gangguan aktivitas bisnis ini dapat terjadi atau dampak ini dapat dirasakan ketika target serangannya adalah organisasi atau perusahaan bisnis. Kerugian data. Nah, dalam beberapa kasus tertentu, kerugian data akibat serangan DOS ini dapat dirasakan jika kita tidak dapat melakukan pengiriman atau penerimaan data dengan efisien dan maksimal karena
ada traffic atau bandwidth palsu yang dikirimkan kepada komputer kita. Baik, untuk penjelasan singkat DOS cukup sekian. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang berikutnya. Di kelompok kami menggunakan virtual machine yaitu VirtualBox. VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. VirtualBox juga digunakan untuk melakukan uji coba dan simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Di kelompok 5 kami menggunakan dua OS, yaitu OS Windows 10 Pro sebagai klien, sedangkan OS Kali Linux sebagai attacker. OS Windows 10 Pro berperan sebagai target yang akan diserang oleh serangan DOS. OS Windows 10 Pro ini akan terhubung ke jaringan yang sama dengan OS Kali Linux untuk memungkinkan serangan DOS dengan cara mengkonfigurasi OS Windows 10 Pro dengan IP yang sama dan merinci layanan yang akan diserang. Untuk OS Kali Linux digunakan untuk melakukan serangan DOS terhadap OS Windows 10 Pro. OS Kali Linux akan terhubung ke jaringan yang sama dengan OS Windows 10 Pro untuk mengeksekusi serangan DOS. Kemudian, kelompok kami menggunakan tools Nmap. Nmap merupakan network mapper, sebuah tool atau alat yang bersifat open source. Nmap bekerja dengan mengirimkan paket menuju target dengan menggunakan IP route yang memiliki cara kerja yang canggih, sehingga bisa menentukan mana saja host yang aktif. Kemudian, langkah-langkah ketika kita ingin menggunakan Nmap, yang pertama, kita harus memeriksa port mana saja yang berstatus open alias terbuka. Yang kedua, kita juga harus memeriksa port secara lebih terperinci atau spesifik terhadap mesin target dengan perintah nmap min p ip target. Yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan terhadap service yang sedang berjalan, kita ketikkan nmap min s v dengan v besar, kemudian ip target. Yang keempat, jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap port mesin target di dalam satu segmen, yaitu dengan mengetikkan nmap IP target. Yang kelima, jika kita ingin mengidentifikasi sistem operasi, tinggal ketikkan nmap min o besar IP target. Untuk tools yang kedua, kita menggunakan Metasploit. Metasploit merupakan sebuah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam pengujian penetrasi dan pengembangan signature IDS. Metasploit juga merupakan software security yang sering digunakan untuk menguji suatu sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan software suatu sistem. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan memperagakan simulasi DOS atau Denial of Service dengan ketentuan sebagai sistem operasi Kali Linux sebagai penyerang dan Windows 10 sebagai target yang diserang dengan kondisi tertentu. Kita akan mulai menghidupkan OS target. Di sini Windows target mempunyai kondisi sebagai berikut, yaitu matinya firewall di Windows. Sini sudah mati ya. Lalu kita cek IP-nya dengan IP config. Di sini kita dapatkan IP 192.168.13.4 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini menunjukkan bahwa IP Windows masuk ke dalam /24. Lalu kita buka OS penyerang, yaitu Kali Linux.
Kita login. Kita cek IP Kali Linux terlebih dahulu menggunakan ifconfig. Di sini kita mendapatkan 192.168.13.5 dengan netmask 255.255.255.0. Ini menunjukkan bahwa IP Kali Linux masuk dalam /24. Pertama-tama kita anggap saja belum mengetahui IP target kita. Untuk mengetahui IP target, kita harus melakukan scan dulu ke jaringan yang sama dengan target. Sebelum kita melakukan scanning, kita switch user dulu ke root. Lalu kita melakukan scanning menggunakan tool nmap dengan perintah nmap-sn dan range IP yang digunakan. Kenapa di sini titik 0? Karena di sini kita akan men-scan satu jaringan di rentang 0 sampai 255 di oktet ke 13. Kita tekan enter. Oke, scan selesai. Kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Kita cek IP target. Sini 13.4. Sini ada ya, 13.4. Lalu kita melakukan scan service ke target menggunakan nmap-s dengan s kecil, v besar. Di sini perintahnya menjalankan apa saja service-service yang berjalan di perangkat tersebut untuk melakukan lewat apa saja serangan yang bisa dilakukan. Oke, hasil di sini bisa kita lihat ada 4 port yang terbuka, 135, 139, 445, dan 5357. Untuk simulasi kali ini kita akan menggunakan port 139 yang dimana port ini terbuka karena OS target yaitu menonaktifkan firewall di Windows-nya sehingga port ini terbuka dan menjadi jalan yang membukakan celah untuk diserang. Kita ketik ms console untuk menggunakan Metasploit. Di sini tipe serangannya menggunakan tools Synflood yang disediakan oleh Metasploit. Untuk mencari tool Synflood-nya kita menggunakan command search Synflood. Lalu gunakan command use untuk menggunakan tools yang ada. Setelah itu kita akan mengeset IP target dan port apa yang akan digunakan untuk menyerang.
kita ketikkan set air host, kita cek tadi IP-nya berapa, 192.168.13.4, 192.168.13.4. Lalu kita set port dengan mengetikkan set add port 139. Untuk mengecek apakah semua sudah terset dengan benar, kita mengetikkan show options. Di sini kita bisa lihat IP target sudah terset dan port target sudah terset. Sebelum menjalankan Metasploit ini, Synfloat ini, kita cek dulu ke OS target. Kita buka Task Manager untuk melihat atau memonitor traffic yang ada di Ethernet target. Bisa kita lihat di sini Ethernet target tidak menerima maupun mengirim traffic apapun, jadi ini kosong ya. Bisa menunjukkan tidak ada traffic apapun. Kita kembali ke Kali Linux. Untuk menjalankannya tinggal ketik run, enter. Di sini penyerangan sudah dimulai. Kita bisa cek apakah ada perubahan. Kita bisa lihat di sini Ethernet target sudah terpenuhi oleh traffic palsu ya. Dan juga CPU target juga tidak stabil di sini, ada naik turunnya. Penyerangan ini merugikan target karena ketika target menggunakan resource di komputernya, dia akan terganggu karena sumber dayanya yang dipakai oleh penyerang. Kita coba hentikan apakah ada perubahan. So, kita lihat saat ini trafiknya sudah hilang dan tidak ada traffic palsu yang membanjirinya. Berikut saran dari saya agar kita terhindar dari serangan DOS. Yang pertama, konfigurasikan rute yang baik. Pastikan rute lalu lintas ke server Anda diatur dengan benar. Ini dapat membantu dalam memastikan bahwa hanya lalu lintas yang sah yang mencapai server Anda. Yang kedua, konfigurasikan firewall dengan baik. Gunakan firewall yang kuat dan konfigurasi dengan benar untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Anda dapat mengatur peraturan firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir aliran lalu lintas yang tidak normal atau terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, monitorlah atau pantaulah lalu lintas jaringan. Gunakan alat pemantauan jaringan untuk memantau lalu lintas jaringan Anda secara terus-menerus. Ini akan membantu Anda mendeteksi serangan DOS lebih awal dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang keempat, perbarui perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak server Anda selalu diperbarui dengan versi terbaru. Pembaruan perangkat lunak yang sering mengatasi kerentanannya yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Sekian penjelasan dan simulasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.